Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya nu gawat darurat. Sifatnya gawat dan mulai kita berbicara. Nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausia Nabi la yaumil napa. Ya. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini terus ngaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena salehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan enggak menjagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere Kak. Enggak kata. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Iku gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu oke? Ngerawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun bener sing terlambat kan, sampean ngaji ya sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah.
Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mau. Bakul bakso drengki-drengkinan bakul bakso. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ade ku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati de musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep lah. Alim sepi kok wong dobar gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kula biasa mamba-mamba teng kula mriko nggih umbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm, Gus, monggo bareng kula. Kak, lagi benefit. Kula betul mobil, nah ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik ini kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergeremeng ngelas neng guri, orang terus ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, es mau grudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir bodo ramahan tindak, pikir. Ya paling misalnya mati dikise yo ngelu sithik-sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam.
Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rada ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten mlebu ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau boleh cerita ning dinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh priya. Wong imami dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah kemproh buat raine sing piye kotak tapi iya tak ngene sing piye kemudian polisi itu sekitar ora tarifnya pokoknya sing imami ya meriah nasibnya apik jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan ya, kawasan itu. Dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten? Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah ra tau jujur. Wong Kufah iku bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kula cerita sejarah ben sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dhewe-dhewe. Ana daerah terkenal Bedol Guri. Ono daerah terkenal Badoan, ibu tenan borat tiap daerah kan terkenalan. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nah, kawin nang Sunda, wah wani wong lanang, kan tiap daerah dia terkenalan.
sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah latafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, itu rata-rata berengkel-berengkel. Enggak, kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Husain hadihi karobun wabalaun. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi apa? Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jarene ini pengawalnya Muawiyah itu sudah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah. Mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Nanti sama. Ini Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain adalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad bin Najib, tentu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa ya mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing lunak-lunak ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, kira sahabat macam-macam. Jale madun ngidolakno sahabat sapa sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten guyon lho. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Caranya ngomong itu pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Ada yang watwah. Allah akbar. Allah. Oh sedekah orang sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nak keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain.
Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora malas. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok to. Seputar sabar, seputar gawah. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Kemarin nonton TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Gerwapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat. Kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Mergo kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe mek kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah dhewe partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat.
gak melok-melok. Dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo jenis kepulauan King nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesatan, beberapa ferat, pokoknya sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, Rugen nak tunggu lama tunggu so pokoknya. Wong Yogyo wong Solo mesti asli made in kene. Mani pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Lah ini mirip napa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku Mas Bin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihi ba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten binatan dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina kata, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang kraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang kraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Uga kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Selaman tuh sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerabat sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada acara akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya, tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata pasaran meningkat ke Tuban. Itu penting itu tadi kadang cuma repot kadang untuk karena meningkat lagi. Jadi ujung.
Berarti perlu mikir. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minyak. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu malah apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Hudayatwa Cina, putri Sempo Cina. Wah, Cina kok natape dok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karpet ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Juban Abu Lahab juban. Ya juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibaca ngene apa? Oh, pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal ngene apa? Coba, agak deh. Orang dulu versi film, versi tenar apa podo? Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, Kiai dijahat. Orang akhir orang Juban, akhir lama. Kau aja agak kena dulu film, orang Juban di kono. Cuman Juban di kono kok. Sebagai. Jadi tangan-tangan jiran ini bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham. Seneng kamu berarti salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, wong jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu aja coba tentang. Dadi drengki iku ya orang arah dadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa.
Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Ono di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha ora terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku, ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunah kita. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disia-sia balane dhewe. Kowe dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kowe luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra trimo. Sopo wani misaya anak. Tapi nak kakake misaya adik kan yo ngono lho, Cuk. Itu detail sekali di kitab ini, itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok niku ya ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena enggak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetap pinter pangeran kok. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki diserap kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhire untuk aktivitas kabeh alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini mau ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti? Mungkiri kertasnya cinta? Pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang, obat-obat yang mengandung borak atau formalin, itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Nggih boten. Pangeran mbok warai mana agar tua kok anak-anak ben Nabi jawab ini alamun apa. Takoki malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini alamun ala apa. Apa ora apa aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram, drengki di nopo haram. Itu saya. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram mungkin tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita apa itu ya? Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu mau apa nanti haram? Ya, bukan di halal kan malah ulontek, malah rawan kewan berbisa. Penak sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya penak deh jawab. Kadang ya ono takwa sing kurang ajar iku kurang ditakon.
Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah kok. Napa? Tapi kan tak halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakan gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah neng Taman Sari. Jadi orang hikmahnya minggat terus jadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau terpakai, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dilingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harfi wong ra jelas. Misalnya kalau gue ketemu uang, wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini, perompak-perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam. Mergo ngerompaku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani aman. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali darani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk to Mas. Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat dirapati, apa kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misalnya bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini.
Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau nabur Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan-depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan-depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu enggak perang, enggak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mana depan-depan kerawani. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongko-kongko ini gini warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Ngurupan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentlemannya, enggak kesatri. Sholat sinala yubir mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nose. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai, teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Lunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rupa ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 huruf kuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dagang tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik so. Yang penting kancane orang keterucut si apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam.
Soalnya ra cocok PKB nggih partai dhewe, ra cocok P3 nggih partai dhewe, ra cocok pondok induk nggih pondok dhewe, ora cocok jamaah tarekat apa ya gawe jamaah dhewe. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia begitu. Nah kalau ngerti ada nih tiang kus wonten kiai buat cocok jenengan. Nah wong Indonesia tuh nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Data le rata tok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Hamas. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras tuh ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diutur gremeng rapopo, teman-teman gak mati. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum memang itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Makul B-nya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sisi Ali. Jadi andikan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di penghapusan disebut karoma wajah itu jari ini mereka rata roh aurat. Kamane rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As kalah terus udah melayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari konsep kula kurang ajar, berarti enggak terus. Lah ini kok mlayu mergo roh Abdul Wahid itu tau roh. Berarti tetap tahu roh. Maju mergo jare roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Tidak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ra ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa.
Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Raja Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi ning kerajaane, dia diserang. Periode Timur Leste. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di ya Timur Leste begitu. Dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing kuno, sahabat sing apian, ora dulu mereka orang mereka kuat rakaku. Ora apa? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Ke innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat ini. Mulai di Nabi Sufyan aku pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang dia mateni balaku pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede kok pateni. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti patok. Paham ya? Sesat tahu lah misalnya karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas kan. Ora ana hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadatno meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak maca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kan. Dene mati ra urip. Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi iki tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene. Lah mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula nu
Mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati kok gelem mati. Akhirnya ora kalah gue, sering sowan gue. Ini gue kancane bapak. Sering dipanggil kok. Gak usah mati, aku lah mau dadi mudin, nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng joki ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama tak darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kula kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak nemudin. Ini tanggal tenggur, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan mbono. Niku cara jenengan sepudi, jek ben nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat ku jeringan, penting aja takok sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jom. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Ana salat ora salat ku ringan. Sadar ngungkumi ra usah salati, maksudnya ra usah salat kon anak yo bento. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik gitu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fasik itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya dia fasik, gendul. Misalnya uang tukang garang, penjahat, dan kayak itu gampang. Wong tukang dino, wah BTS lonte, pokoknya dia mau hukum sirik, akhirnya di istilah wakai, malah ada istilah sepakai istilah wakai. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte, orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong tak jelas itu. Tapi boten, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Sirik. Padahal lagi hukumi sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik gak mlebu wa yaghfiru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Bukan ke sekolah jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak pesen, nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Pokoknya aku udah kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan ning kaume nggih falamaro asam sanapa bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah, dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yang jahiliyah tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to ngidul jadinya tidak begitu.
Kok baleni nggih. Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kena Maghrib, sini kena Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan ngadep medan itu. Paham ya maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangan wong madhep nyetan, ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae diurupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati sholat itu. Aku semangat duha malah sing api itu aja nggak setan. Mumpun kalau hitung, aku nih kadang-kadang kanca-kanca pada ini tak hitung, secara syariat nopo tak hitung. Dasar cocok. Ini pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini ben sampean roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falamma ra'asam sabaji wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruha, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak itu. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tanda nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Bentorongmu yang haram Allah. Mau haram liane ya kira. Cara baca pulang nonton. Gus pulang terperokok. Lah jare mu'i rokok haram, malah ku sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wis haram. Wis biasa ku ngalori haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi waktu ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir. Kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai stand gremeng ya lah. Nah rata rata begitu gremeng itu ngerasani ngajak bolo-bolo itu ringan-ringan. Misalnya rata rata bertua mantu, rasuah, rasulah, itu kan ringan tuh. Misalnya mbak kiai partai ini itu. Maksudnya piye kok malah partai itu? Maksudnya raja, saya raja lah orang malah ngakoni kan jelas. Kamu sing ngakoni ya jelas hitung-hitungan kok. Oh, ngomongnya orang malah ngakoni ya orang hitung-hitungan. Kamu sing ngakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek tak ada apa. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama takut hukum tak jawab, takut partai-partai kusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Apa? Separuh. Pun kalau terus nage. Eleng-eleng ya, inna bukot ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu ngedikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Orang ada akibat popo tadi udah ngeri tuh.
Mas Rukin kiri lah bupati ini tuh bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelap. Malah bupati ini. Omah parah tuh. Oh zaman ditanggung sing lanange sering kok. Parah Pak bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Kecuali ini pesawat lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-samawati wal ardi ahadun Andari tanah wa zuriyatuna wa talaqatuna wa talamizatuna wa muhibbuna ya rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wa nas'aluka ya man la tarahu wa la tukhalidu wa la yasluwas wa la tughayyiru hawadith wa la tughayyiru illa adkhilna fi tarikal maqina wa sunna bi satrikal waqiya man kafana kulli sikfini wa qili ma hamali wa hamahu min dunya wa wasatik kaulana bitahqi ya sarki ya rabbi ya musyrikal sukan wa ya qawi al-arkan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhusna bi aidikal lati la tana wa tufna bi kan fikal ilahi inna qad yakuna qalbuna la ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratika alaina ya aziman yujali kulli azim ya alim anta bihajatin alim ya muhammadun aliyya bi qadriha ya kamal aw maghfir li kulli mudnibin ummati habibika muhammad washfa' lahum wa afihim innahu ya ilaha asyhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa innahum ya wa ikhwani fika wa ikhwanuna fika fi jannatika wa fi ridwaka fasbuklana wa saltena wa binna mu'akhatan ursidu dalika ilaika ya wa muwasatan wa ya ilahana ya Allah fa innaka al-haqqus samad wa annaka al-haqqul mubin ij'al ya Allah min al-fa'ina ilaika ma'anna ilahana ya Allah husnal halawati ilaika wa husnal da'wati ilaika wa hadur hatta rakutan ibadan akau ibadan juga ibadan ya mufikan fika wa fi ismika ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin